Halo guys, kami dari kelompok kerusakan lingkungan akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana alam tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika telah ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara dan tanah, dan lain sebagainya. Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain: 1. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. 2. 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan risiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. 3. Tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonspot.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, and Mexico City. Ratusan tumbuhan dan hewan di Indonesia yang langka dan terancam punah. Menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan di Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endangered atau kritis, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu sudah selayaknya kita menjaga bumi satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Gereja pun peduli akan hal ini karena masalah yang sedang dialami bumi saat ini adalah termasuk masalah gereja. Maka dari itu gereja melakukan beberapa kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Beberapa kontribusi nyata gereja dalam memelihara kelestarian lingkungannya yang dilakukan antara lain mengkhotbahkan tentang pentingnya kelestarian dan pengolahan lingkungan hidup, tentang penata layanan lingkungan kepada umat. Gereja mulai membuat tanaman yang indah di sekitar lingkungan gereja, mengambil fokus untuk pengalokasian dana gereja untuk porsi penghijauan lingkungan gereja, menanam tumbuhan dan diletakkan di dalam atau di luar gereja, menganjurkan umat untuk melakukan penghijauan yang sama di rumah dan di lingkungan masing-masing, di tempat pekerjaan atau kantor atau perusahaan
sehingga gerakan masif boleh terjadi untuk penghijauan dan pelestarian dalam konteks menjadinya penata layanan lingkungan.